Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang koloid. Perkenalkan, nama saya Aldi Nuri Kusuma dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 5. Saya Maurenisha Prilly Anggraini dari 11 MIPA 6 nomor absen 19. Nama saya Naura Aida Nasyita, kelas 11 MIPA 6 absen 23. Perkenalkan, nama saya Putri Kuratu Aini dari kelas 11 MIPA 6 absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Insani dari kelas 11 MIPA 6 absen 26. Kenalkan, nama saya Renjiro Atarasis, nomor absen 27. Pengertian koloid. Koloid merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarutnya, tersebar secara merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-1000 nm. Selanjutnya ada komponen koloid yang akan disampaikan oleh Putri Kurotu. Komponen koloid terdapat 3 jenis, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran dari air dan gula, contohnya air sirup. Sedangkan suspensi adalah campuran dari air dan pasir. Contoh dari suspensi adalah kopi. Nah, yang terakhir adalah koloid. Koloid adalah campuran dari air dan susu. Hasilnya contohnya menjadi tinta dan awan atau kabut. Sistem koloid. Sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berbagai bahan makanan yang merupakan campuran dua zat, yaitu larutan dan suspensi, juga termasuk ke dalam sistem koloid. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fase terdispersi, yang kedua, fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan, seperti yang dapat kita lihat pada kolom di bawah ini. 3. Sifat koloid yang akan disampaikan oleh Naura Aida. 1. Efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini pertama kali diamati oleh fisikawan dari Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul dengan ukuran cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah. Meskipun partikel koloidnya tidak tampak, namun efek Tyndall tidak terjadi pada larutan sejati. Menurut Lord Rayleigh, ukuran partikel dan konsentrasi partikel koloid berpengaruh terhadap intensitas hamburan cahaya. 2. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak acak ini disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid yang terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya. Gerak Brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya. Peristiwa inilah yang menyebabkan koloid menjadi stabil dan tidak mengendap meskipun didiamkan dalam waktu lama. 3. Elektroforesis, peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid merupakan partikel yang mempunyai muatan. Adanya medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang menyebabkan muatan berlawanan dengan muatan listrik partikel koloid. Pergerakan partikel koloid ini dapat diamati menggunakan alat sel elektroforesis. 4. Adsorpsi, proses penyerapan suatu partikel zat, baik berupa ion, atom maupun molekul pada permukaan zat lain. Adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada partikel zat yang berada pada permukaan adsorben. Dalam sistem koloid, partikel-partikel fase terdispersi tersebar merata dalam medium pendispersi sebagai molekul-molekul yang sangat halus. Setiap partikel koloid mempunyai permukaan yang berbatasan dengan mediumnya. Mempunyai kemampuan adsorpsi yang sangat besar. 5. Koagulasi, peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi
terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebut juga pengumpalan. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilannya dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Hal ini terjadi karena keduanya mempunyai muatan yang berlawanan sehingga saling menetralkan. Keadaan ini menyebabkan penggabungan partikel-partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar hingga berukuran suspensi. 6. Dialisis. Cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput semipermeabel. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi tepat. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, terbentuklah ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Alat yang digunakan disebut dialisator. Proses dialisis dilakukan dengan cara memasukkan dispersi koloid ke dalam kantong semipermeabel dan mencelupkannya ke dalam air mengalir. 7. Koloid pelindung. Koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak mengumpal atau terpisah dari mediumnya. 8. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil dan liofob digolongkan ke dalam koloid tipe Sol berdasarkan afinitas atau gaya tarik-menarik antara partikel fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Sol dibedakan menjadi dua macam, yaitu Sol liofil dan Sol liofob. Peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Mengurangi polusi udara. Kedua, membantu pasien gagal ginjal. Ketiga, penjernihan air. 4. Sebagai bahan kosmetik. Dan yang terakhir, 5. Sebagai bahan pencuci. Jenis industri yang pertama yaitu ada industri makanan. Contoh aplikasinya bisa menjadi keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua ada industri kosmetika dan perawatan tubuh. Contoh aplikasinya bisa menjadi krim, pasta gigi, dan sabun. Yang ketiga ada industri cat. Contoh aplikasinya bisa menjadi berbagai macam cat. Yang keempat ada industri kebutuhan rumah tangga. Contoh aplikasinya bisa menjadi deterjen. Dan yang kelima ada industri pertanian. Contoh aplikasinya bisa menjadi pestisida dan insektisida. Dan yang keenam yaitu adalah industri farmasi. Contoh aplikasinya bisa menjadi minyak ikan. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, busur, Bredig, dan peptisasi. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Biasa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Sementara itu, metode busur Bredig dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Pembuatan dengan cara dispersi yang terakhir adalah peptisasi. Peptisasi adalah proses mengubah endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektron. Selama peptisasi, endapan mengabsorsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Kondensasi. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati, yaitu molekul atau ion, bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol FeOH3
Dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan koloid AS2-S3. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.